Selamat datang di podcast Kopi, kreativitas, obrolan, prestasi, dan ilmu. Be brave, be competent, be successful. Senang sekali kami bisa menyapa sobat kansa sekalian pada podcast edisi kali ini. Bersama saya Dirmala Pratista dan rekan saya Rifa Sugiyatini. Kami akan memandu podcast pada edisi kali ini. Di sini telah hadir bintang tamu kita. Langsung saja kita sambut Kak Apriani. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik banget. Apa nih yang bikin baik? Tadi soalnya habis rapat sama Pak Weda, jadi banyak dikasih nutrisi, suplemen, dan vitamin. Kira-kira nih vitaminnya apa nih? Vitamin cinta atau vitamin apa? Apa ya? Apa ya? Yang bikin kita makin apa namanya? Terinspirasi. Inspirasi ya. Percikan semangat gitu ya. Pastinya. Mungkin ada beberapa sobat Skansa yang belum kenal nih sama sosok Kak Apriani. Boleh dong Kak perkenalan diri terlebih dahulu. Harus kenalan nih. Ya dong, Iya. biar makin sayang gitu. Apa tuh? Kata pepatah? Tak kenal maka tak sayang. Makanya biar saya kan kenalan dulu dong. Oh, kalau nggak sayang gimana? Ya, Ya gimana berarti ya? sisanya bertepuk sebelah tangan. Udah deh. Halo, perkenalkan nama saya Diwaya Raffiani dari kelas 11 kuliner 1 dan saya juga kebetulan menjabat sebagai ketua KPF Skansapura. Wih. Punya leadership nih ya. Nah, Kak Apriani, di sini aku lihat kakak ini anak Kodia ya. Bener nggak? Anak Kodia? Iya banget lagi. SD-nya kan kenapa sih kok bisa SD itu di Denpasar, terus SMP-nya kok bisa di sini gitu? Kenapa nggak lanjut aja langsung di Denpasar? Gitu? Atau mungkin itu ada rencana dari orang tua atau emang keinginan Kak sendiri buat pindah ke sini? Awalnya kan lahir di Denpasar, terus SD-nya di Denpasar. Terus karena ada sesuatu yang menyebabkan orang tua Kak janji gitu. Kak lulus dari SD langsung sekolah SMP di sini. Jadi kelas 6 itu udah ancang-ancang mau pindah ke sini dan menetap di sini di Karangasem. Jadi selama kakak di SMP Karangasem bersama orang tua, gimana sih kakak menjaga mental health gitu selama ada di sini? Kan pastinya lingkungannya kan bakal berubah ya, berubah drastis tuh. Apalagi dari anak Kodia ke Karangasem kan pasti bahasanya Ya, berubah, perlu beradaptasi Ya. dulu ya kan. pergaulannya juga berubah. Gimana sih, bisa dong ceritain? Jadi dulu tuh baru tinggal di sini tuh kayak berpikir, ntar aku punya temen nggak sih, ada yang nggak sih yang mau kenalan sama aku gitu. Kalau di lingkungan rumah sih ada aja yang kenal kan. Terus pas baru-baru sekolah tuh kayak bingung. Dulu waktu SD kan aku banyak banget punya teman, sedangkan nanti di SMP nih orang-orang mau nggak ya temenan sama aku. Dari tahu kalau aku dari Denpasar itu ternyata awalnya tuh punya 1-2 temen di SMP, terus makin beradaptasi, hampir semua orang kenal sama aku di SMP. Oh, jadi caranya beradaptasi sama lingkungan baru itu cepat sekali ya. Ya, Mungkin Kak itu orangnya ramah, bisa kelihatan ya dari gimana caranya bicara kelihatan ya. Jadi Oke, ngomong-ngomong soal temen ya Kak. Kakak kan bilang kakak pertama tuh punya teman 1 atau 2 orang, tapi lama-lama kan jadi banyak. Gimana sih tanggapan teman kakak ketika tahu kakak itu pindah ke Karangasem? kayak mereka berpikir juga sama kayak kalian, kenapa nggak ngelanjutin di Denpasar aja, kenapa ke Iya. sini gitu. Ya ceritain dong, kayak gini. Oh ternyata mereka tertarik juga sama ceritaku dan mereka tuh kayak nyaman banget temenan sama aku. Terus ya kita berlanjut temenan sampai kita lulus tuh benar-benar dekat banget, kayak beruntung banget sekolah di sini langsung punya teman sebaik mereka. Lebih beda ya dari teman-teman waktu SD ya Kak? Lumayan. Soalnya kalau dulu itu di SD banyak tuh yang gengsian gitu. Kalau di sini enggak, semuanya tuh dianggap setara gitu loh, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Nggak ada yang main circle-circlean Iya, ya? benar-benar di situ benar-benar setara semuanya. Semua itu teman, nggak ada pilih-pilih sama itu. nanti kalau dulu itu mungkin pas SD pasti banyak yang circle-circlean, nggak boleh baca ini, nggak boleh itu. Tapi Iya. semenjak pindah ke sini, udah mulai nggak ada kayak gitu lagi. Udah mulai terbuka juga sama lingkungan ya Kak ya? Ya, pokoknya nyaman banget tinggal di sini. Oke, kakak
mengikuti lomba ya, dan nggak sedikit juga yang dapat juara. Jadi bisa dong diceritain gimana sih awal pertama kalinya kakak ikut lomba gitu? Pertama kali ikut lomba itu waktu SD. Masih ingat nggak lombanya? Awalnya gini, waktu kelas 3 SD itu kan ada peseraman kayak nyurat aksara gitu. Iya. Nah itu disuruh ikut sama ibunya kan, ikutin aja gitu. Ya udah, tak ikutin aja. Ternyata kecantol di sana kayak tertarik gitu loh membidangi sastra. Habis itu cobalah ikut lomba. Kelas 5 ikut lomba, dapat juara di Banjar, dapat juara 2. Habis itu nyoba lagi kelas 6 dapat juara 1. Habis itu tertarik lagi ke bidang yang lain kayak puisi gitu. Jadi bisa improve diri ya. Habis itu berlanjut ke SMP. Kayak di SMP itu kan banyak juga lombanya di sekolah kayak bulan bahasa Bali, bulan bahasa Indo gitu. Tak ikutin semuanya kayak cipta puisi, baca puisi, nyurat aksara juga tetap, terus wacan aksara, satu pidato gitu. Dulu sebenarnya saya nggak bisa pidato, berawal dari puisi itu kayak pengen gitu bisa pidato, jadi cobain aja ikut lomba pidato. Ternyata dapat gitu waktu SMP. Berarti kayak bakat terpendam yang baru diketahui gitu ya. Iya, baru Mungkin gitu. Disupport penuh sama orang tua? Sangat disupport banget. Karena gimana ya? Belajar itu nggak selalu belajar tentang akademik. Non akademik itu juga belajar, dan prestasi itu nggak harus tentang juara. Prestasi itu tentang sesuatu yang bisa kita capai yang lebih baik daripada yang kita capai sebelumnya gitu loh, kayak gimana ya, meningkatkan kemampuan diri. Itu sih prestasi menurut aku. Ya pasti didukung banget dan bangga banget ya sama orang tua kakak karena udah ngedukung kakak. Gak peduli mau minat kakak gimana, tapi tetap didukung gitu. Tetap didukung. Ya. Kerasa serat nggak sih dari tadi ngomong panjang Ya, lebar saya kayak aspal kota kering banget. kering banget, nggak ada minum. Terus guys. Halo. Ya, Kasih. teh manis di hari Kamis untuk kamu yang manis-manis. Waduh, kakak hari ini. Terima kasih tuh Gus. Ya, Ayo kopinya silakan. Boleh diminum nih? Boleh. Boleh Sekarang dong. nggak? Enggak. Kan biar aku- Aman biar- tanpa boraks. Biar aku jatuh cinta gitu. Soalnya dibilang tadi kopi manis di hari Kamis Gus tuh orang yang paling manis. Boleh. Iya, silakan silakan. Yuk. Ya, kita juga. Sekarang. Segar banget. Iya. Nah, dari sekian banyaknya lomba nih, kan ada banyak kayak yang dapat juara gitu. Mana sih lomba yang paling berkesan buat kakak selama ini gitu? Banyak. Ya, sebutin salah satu yang paling berkesan, pokoknya paling bikin terharu gitu. Paling bikin orang tua seneng gitu pokoknya pas tahun kayak dapat Pertama juara. kali kakak bisa merasakan ternyata dapat juara ini membahagiakan gitu. Sebahagia ini kakak dapat waktu itu. Paling beda dari lomba-lomba yang lain kayak gitu. Ya. Waktu dapat juara 1 nyurat lontar. Nggak nyurat lontar. Nyurat aksara waktu kelas 6 di Denpasar. Waktu itu benar-benar shock. Benar-benar shock karena saingannya aku itu yang udah pernah juara tahun lalu. Terus pas aku lomba tuh kan dia tuh saingannya tuh, wah ini yang kemarin dapet juara ini kemarin dapet juara ini, kayak tak mungkin gitu kan dapet juara, ya udahlah ikutin aja gitu kan, nambah pengalaman lagi gitu. Terus pas pengumuman juara tuh, juara 3-nya yang tahun lalu tuh, terus juara 2-nya temen aku, kayak nggak mungkin dong aku juara 1 gitu pemikirannya. Terus pas diumumin ternyata aku itu benar-benar terharu banget, apalagi pas pengumuman itu pas juga dijemput. Wih. Astaga, pasti Bener-bener kayak seneng banget. terharu, nangis, tapi seneng banget gitu. Terus senangnya juga karena hadiah gratis. Wih, lumayan dong ya. Iya dong. Uang jajan. Hmm. Ada nggak sih hadiah dari orang tua habis dapat hadiah lomba gitu, dapat juara lomba? Dari orang tua nggak ada, cuma
mereka tuh selalu nge-support aku. Apapun yang aku lakuin tuh selalu didukung kalau kegiatannya positif, tapi emang aku selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif gitu dan selalu didukung sama orang tua, disemangatin. Bahkan kalau misalnya lagi padat-padatnya nih kegiatannya tuh mereka bantu gitu, kayak dibantuin apa ya, kayak misalnya gimana ya jelasinnya, kayak satu hari kakak merasa kesulitan dibantu buat nyari pemecahan iya, masalahnya gitu. apalagi kalau misalnya juga ada juga kegiatan rumah, habis itu isi kegiatan sekolah gitu, kayak dikasih gitu, kamu fokus aja kegiatan di sekolah, nanti kalau kegiatan di rumah bisa nanti agak apa-apa gituin. Sedikit kata tapi banyak aksinya ya. Kayak nggak tertekan gitu kalau ngikutin sesuatu, kayak udah diizinin, didukung gitu, kayak benar-benar semangat banget ngikutin apapun kegiatannya. Ya bagus dong, parentingnya bagus juga Iya, ya kan bagus ya. ya. Berarti emang benar-benar Kak Afriani ini meyakinkan penuh orang tuanya kalau apa yang dia lakuin itu positif ya, dan selalu berusaha untuk yang terbaik untuk keluarga dan juga Iya. sekolah. Hebat banget ya. Ya, bagus banget. Jadi selain hobinya Kak itu dapat juara, apa lagi sih, ada hobi yang lain gitu? Ya, dengar-dengar deh kakak bisa nyanyi lah. Bisa dong cek suara dikit. Waduh, ya satu sekali lirik aja. Iya. Sekali lirik aja. Bisa sih. Ya. Apa betul lirik apa ya? Ya, yang sering Kak nyanyiin aja. Iya, yang kakak sukai boleh. Satu lirik aja ya? Ya, Iya, boleh, Boleh boleh. ya, kayak beberapa kata aja nih. Mhm. Gak apa-apa nih. Iya. Awas aja ntar gendang. Ih, malah seneng dong. Sekarang dong. Ntar gendang Iya. telinganya pecah. Iya, udah. Itu karena suaranya itu artinya benar-benar merdu gitu. Kalau nggak berdua gimana? Ya. Ya, nggak apa-apa. Masih bagus suaranya. Aku ini hobinya nyanyi. Takut ya? Boleh? Iya, boleh silakan. Kelak kau kan menjalani hidup. Bagus banget ya. Wih, bagus dong. Udahlah. Tahu banget aku kalau nyanyi kayaknya merdunya itu merusak dunia Iya, daripada iya. merdunya kayak kakak deh. Nggak ada gitu kan, semua orang tuh punya kemampuan masing-masing, semua orang tuh punya pita suaranya masing-masing lah ya. Nggak Iya. mungkin kayak semua suara orang tuh sama gitu. Setelah banyak dapat juara ini, apa sih prestasi yang pertama Kak dapat di SMK ini? Juara lomba di luar dong, pastinya. Prestasi pertama Yang Iya. masih di SMK ini, semenjak di SMK Satu Amrapura. Di luar dari lomba-lomba yang dilaksanakan di sekolah, misalnya kayak ada event-event di satu kampus atau kayak gimana gitu. waktu pertama kali kakak dapat juara 3 storytelling di Mediterranean Bali. Ya, karena perjuangannya susah banget. Tapi Iya, ya, teks. waktu itu tuh aku nggak bisa storytelling. Loh, Nggak. tapi hebat, aku hebat. Meskipun kakak bilang kakak nggak bisa, tapi kakak berhasil dapat gitu. Nggak, awalnya nggak bisa storytelling. Berawal tuh dari lomba MC bahasa Inggris, terus kan ditawarin lomba storytelling yuk gitu. Terus aku berpikir emang bisa, apalagi bahasa Inggris kan takut salah Oh, iya, ngomong iya. gitu kan. Takut belibet Terus, ya kan? terus ya udah cobain aja. Ternyata dapet gitu. Meskipun istilahnya itu Iya. modal hoki gitu, Iya, tapi modal tapi hoki. hebat loh, bisa memanage Iya, diri betul gitu. Itu benar-benar kehokiannya aku yang meraja Raja Lela. Itu ya hokinya kuat sekali. Iya. Astaga. Lanjutan tapi tetap berusaha. Oh, iya. Tetap belajar dan belajar. Tetap improve diri meskipun udah baiknya jadi lebih baik lagi. Harus. Iya. Ada kan yang kalau standarnya kamu baik terus harus jadi lebih baik, Iya. terbaik gitu kalau bisa. Jadi dari pengalaman itu pasti udah bagus banget ya. Itu pertama kali lomba ikut bahasa Inggris, bahasa Inggris. Iya, itu pertama kali. Pertama kali banget. Iya. Pertama kali. Nah,
Kenapa sih kakak menambah kegiatan nih di ekstra KPF? Pasti kurang nggak sih karya kakak itu nggak di lomba aja gitu? Kenapa Iya, harus kayak ada berjasa KPF lagi sampai jadi ketua bahkan sekarang? Pasti motivasinya sampai bisa. Awalnya tuh kan sekolah di sini tuh milih ekstra gitu kan, terus adalah dia kakak KPF gitu lagi ngambil dokumentasi gitu kan. Aku sendiri suka foto-foto, suka foto-foto, jadi pengen coba juga kayak fotoin orang kayak bagus deh, gimana sih tekniknya gitu, pengen Iya. belajar lebih dalam di KPR gitu. Ternyata lolos seleksi, kemudian dipercaya juga sama pembina untuk jadi ketua KPR. Berawal dari gemar moto-motoin orang Iya. kayak di kamera gitu, jadi sekarang jadi termotivasi untuk berlanjut ke organisasi gitu ya. Luar biasa sekali kan? Kira-kira ada nggak sih kendala ketika kakak itu menjabat jadi ketua? Kendalanya banyak, tapi nggak iya ribet-ribet banget sih. Berarti kakak bisa mengendalikan diri kakak untuk menyelesaikan semuanya gitu. Apakah Ya. dibantu atau oleh kakak sendiri? Pastinya kan ada anggota-anggota lain gitu, pengurus-pengurus lain kan. Kalau misalnya aku sendiri nggak bisa nih, kayak bingung gimana sih nyelesain kendalanya ini kan, bisa minta tolong sama pengurus lain gitu buat bantu. Bukan artinya tinggal nyuruh-nyuruh, nggak nyuruh-nyuruh aja, kayak dibantu gitu, bantuin dong aku nyelesain masalah ini gini gitu. Karena di KPF itu kita kerja tim, nggak kerja sendiri-sendiri, harus komunikasi juga, saling koordinasi gitu. Kalau yang ini nggak bisa, kan minta bantuan sama yang ini, terus diajarin biar kita bisa gitu. Kita sambil belajar juga di KPR, nggak Iya. sekedar organisasi aja. Berarti nggak sekedar gini ya, nggak sekedar ngomong gitu. Harus ada aksinya juga untuk sampai terpercaya kan jadi ketua gitu, bukan sekedar cuma nyuruh-nyuruh aja. Cuma kalau ada kerjaan dioper ke yang lain, tapi kita juga harus nyontohin ya gimana caranya jadi ketua gitu. Ya biar posisinya tuh terkesan setara dan nggak terlalu meninggi atau Iya. menyombong gitu ya. Ada nggak sih insight atau prinsip dari diri kakak yang bisa digunain juga untuk berkarya di SMK ini? Ya nggak sih? Tadi dapat ya aku singgung kalau nggak salah, prestasi itu nggak harus semuanya itu tentang juara, nggak harus semuanya itu tentang juara. Tetapi prestasi itu ketika kita mampu mencapai sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita capai. Terus kalau kita lagi menjalani kehidupan, nggak selalu tuh jalannya lurus terus kan, pasti ada lika-likunya, tapi setiap belokan di kaliku itu pasti ada artinya. Jadi kita bisa belajar dari belokan-belokan tersebut. Iya, wih, hebat ya motivasinya ya. Buat kita semua. Dan masih untung jalannya lurus tuh, aspalnya rata, nggak ada jengklongan ada. gitu. Ya kalau ada jengklongan lewatin aja, makanya berhenti gitu. Kehidupan nggak bakal bisa berhenti. Iya. Baru ada masalah sekali jangan langsung nyerah gitu. Roda kehidupan kan selalu berputar gitu. Iya dong. Terus kita bakal di bawah gitu kan, pasti suatu saat kita juga bisa bakal jadi. Kayak habis-habisin capeknya sekarang, nanti kita senang-senang kemudian. Iya. Gitu. Kayak capek-capek sekarang, sibuk-sibuk sekarang, nanti kita healing bareng-bareng ya. Yang penting nggak lurus aja di pengkolan ya. Lain lagi. Iya. Aduh. Sebenarnya kayak gitu. Ayo silakan kak, diminum lagi. Kalian juga dong. Iya. Kita sama-sama. Iya, Kan iya. mendahulukan tamu juga. Sama Cheers dulu nggak sih? Iya. Segar banget. Kayaknya si Bagusnya itu punya resep tersendiri. Iya, punya resep sendiri, punya resep rahasia dia. Bisa bikin aku jatuh cinta sama tehnya. Sama teh. Sama tehnya ya. Mau jatuh cinta sama yang buat gitu. Waduh. Oh, Enggak dulu deh. jangan dulu deh. Enggak dulu deh. Udah Kasihan ya. soal. Udah soal. Bayangin kalau dia denger nih, gimana ya? Oh, nanti dia pasti nonton. Wih. Siapa Yang ya? penting nggak sakit hati aja, karena sakit gigi itu lebih parah. Iya. Kalau aku bilang cinta sama tehnya, gimana dia mau sakit hati astaga. Siapa tahu kan Kan aku yang sakit gigi karena sakit manisnya gitu kan ini. Iya. Aku yang sakit gigi Iya. Kakak kan juga manis, ya otomatis siapa tahu dia juga suka gitu. Iya. Siapa tahu kan. Iya, dia siapa nih? Siapa ya? Siapa? Siapa ya? Aduh, kita masih belajar. Masih belajar. Iya. Jangan dulu. Bestian dulu ya. Boleh. Nanti
lebih. Boleh, tapi yang penting kayak nggak ganggu pelajaran gitu. Oh, Boleh, iya. boleh prinsip pacaran, tapi jangan sampai ganggu pembelajaran. Bahkan kalau misalnya si pacar itu nyemangatin kita, itu lebih bagus banget. Oh, Apalagi berarti dianggap motivasi. kayak support system gitu Iya, ya. apalagi kalau misalnya yuk itu kita imbangin yuk siapa yang duluan gini gitu kayak Iya. jadi pacuan gitu, aku harus menang nih atau dia gitu Ya, ya. punya inisiatif untuk memotivasi gitu ya, Ah, nggak harus betul. terfokus karena pacaran itu kayak tren-tren sekarang itu apa ya namanya? Apa sih ya, Kayak dijadiin standar kebahagiaan gitu ya. kebahagiaan tuh nggak selalu tentang pacar. Iya sih. Kebahagiaan tuh masuk bisa akal. tentang pertemanan gitu, Orang tua yang iya, harmonis. hubungan kita juga, komunikasi kita dengan guru Iya. di sekolah, dengan teman-teman di luar, dengan orang tua, apalagi terutama itu suatu kebahagiaan yang paling benar-benar membahagiakan. Wih. Keren Iya, banget. mindsetnya ini udah maju banget ya. Iya. Oke nih kak, tadi kan Nirmala udah bilang nih kakak tuh ternyata punya banyak prestasi ya. Tapi kakak bisa nggak sih sebutin satu-satu apa aja sih itu? Oke, tadi kan aku udah sebutin yang juara 3 storytelling. Habis itu waktu liburan kenaikan kelas itu ada lomba olahraga tradisional kalau nggak salah di Cirebon itu, aku ikut lomba terompahnya, kan itu lomba tim itu dapat Bertiga kalau nggak salah. iya Bertim ya sih? bertim itu dapat juara 1. Wih, keren ya. Habis itu nggak lama kemudian aku dipanggil sama pembina dari Guru Bahasa Indonesia, aku disuruh ikut lomba pidato di Kabupaten Karangasem. Tingkat Kabupaten Karangasem itu kan lombanya itu dikit kan lombanya ya, pesertanya lupa. Pokoknya itu latihannya itu kejebak sama Rahinan Saraswati. Aku sekarang latihan Paluwaki buat ngayah, abis itu entarnya latihan pidato, abis itu besoknya gitu aja terus sampai lomba. Sampai mumet ya. Tapi enggak sih, Tapi bisa memanage diri gitu. harus bisa. Abis itu ya udah deh, kayak ini penampilan terbaiknya aku harus tampilin yang terbaik untuk lomba pidatonya ini, dan astaga dapat juara 1. Habis itu lomba waktu ini kan ada apa sih di Natalis dia di Monaco Candidase. Nah itu aku juga ikut lomba storytelling lagi di sana dan masih bertahan di juara 3 tingkat Kabupaten Karangasem sama Kelungkung ya. Tapi ini tingkat kabupaten tapi ada juga dari Kelungkung gitu. Nggak tahu ya, itu yang ada. Kayak dibilang provinsi enggak, kabupaten juga Oh, yakin gitu. Cuma di antara dua kabupaten aja ya. Ada lagi nggak kak? Ada waktu sekolah waktu ini, tapi kan itu lomba di sekolah. Ini waktu itu lomba MC bahasa Indonesia. Awalnya kayak nggak ekspektasi dapat juara waktu itu kan, dapat juara 1 nggak ekspektasi. Aku nggak bisa aku lancar ngomong bahasa Inggris gitu. Waktu itu ya aku pikirannya kayak gitu. Terus pas lomba juga kayak peserta-pesertanya itu, waduh ini orang-orang Inggris semua, ini orang-orang bahasa Inggris semua ini gitu, kayak siapa namanya, Rasanya kayak udah bersaing jadi sama bule iya, ya. emang mereka pintar-pintar. Terus beruntungnya aku dapat nomor undi sebelum mereka, jadi kayak aku nggak usah nervous dulu. Kayak aku ada kesempatan untuk aku nampilin yang terbaik sebelum melihat penampilan mereka gitu. Ya. Tampil pertama lebih baik ya daripada ngeliat kayak nanti mental kakak tuh down jadinya ya kan. Tapi kalau tampil terakhir juga nggak enak sih, karena Keburu lama. iya, Pemanasan kayak ikan kering. keburu hilang effortnya gitu, kayak udah layu banget mukanya. Iya. Oke, itu aja sih kayaknya. Banyak sekali ya inspirasi yang udah disampaikan pada Kak Afriani untuk podcast edisi kali ini. Semoga apa yang udah Kak Afriani sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian podcast Kopi pada kesempatan kali ini. Nantikan podcast Kopi selanjutnya di channel YouTube SMK Negeri 1 Ambulapura. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk podcast edisi kali ini disponsori oleh Puri Nirwana Dan tip wardrobe TKKS Kansapura. Kopi, be brave, be competent, be successful. Makasih.